Halo teman-teman, selamat pagi. Apa kabar? Salam EO, excellent, outstanding. Bertemu lagi dengan saya Sandi Suryaman. Teman-teman, kali ini saya akan sharingkan mengenai proses presentasi dalam sebuah perekrutan. Nah, teman-teman, sebelum teman-teman melakukan sebuah proses presentasi dalam perekrutan, teman-teman pastinya menyadari bahwa harus ada beberapa hal yang harus dilalui terlebih dahulu. Untuk apa? Untuk ketika teman-teman melakukan sebuah proses presentasinya, calon agen kita bisa merasa nyaman. Nah, tentunya teman-teman sebelum melakukan proses presentasi, teman-teman harus ada basa-basi terlebih dahulu, harus melakukan ice breaking terlebih dahulu, dan membangun hubungan terlebih dahulu. Ketika hubungan sudah terjalin, baru teman-teman melakukan sebuah proses presentasinya. Nah, tetapi teman-teman, sebelum melakukan proses presentasi, jelas teman-teman harus melakukan apa yang disebut dengan fact finding, atau pencarian data dari calon agent kita yang akan kita rekrut. Fact finding dalam sebuah proses perekrutan ada 3 hal. Yang pertama, teman-teman harus mengetahui TOD-nya. Apa itu TOD? TOD adalah kepanjangan dari Threat of Discontent atau ancaman ketidaknyamanan. Nah, teman-teman, apa fungsi dari kita mengetahui ancaman ketidaknyamanan dari seorang? Nah, teman-teman, fungsinya adalah agar apapun yang kita offeringkan atau kita tawarkan ke calon agent kita adalah sebagai bentuk solusi dari apa yang membuat dia tidak nyaman dari pekerjaan sebelumnya, teman-teman. Jelas ini akan sangat berdampak, teman-teman. Kenapa? Karena ketika dia merasa tidak nyaman di dalam kehidupan dia sebelumnya, dalam pekerjaan sebelumnya, maka jawaban ketika dia bergabung di bisnis asuransi jiwa atau dengan Aksa Financial Indonesia, jawabannya adalah dengan menjadi seorang pebisnis asuransi jiwa pastinya, teman-teman. Yang kedua, teman-teman harus mengetahui apa yang disebut dengan zona nyaman. Nah, teman-teman, apa fungsi kita mengetahui zona nyaman dari calon agent kita? Jelas, teman-teman, ketika kita mengetahui zona nyaman dari agent kita menawarkan sesuatu yang sama seperti apa yang sudah dia dapatkan dari pekerjaan dia sebelumnya. Teman-teman, berdasarkan psikologi, manusia itu cenderung selalu sama, teman-teman. Manusia ingin mendapatkan hal yang besar dengan pengorbanan yang kecil-kecilnya. So, teman-teman, mulai saat ini berhenti menawarkan sesuatu kepada calon agent kita dengan berkata bahwa, teman atau agent, atau bro, atau sis, kalau lu mau sukses, lu harus mengorbankan sesuatu. Kalau lu pengen satu hal yang besar, lu harus mengorbankan apa yang mungkin lu merasa sekarang nyaman. Nggak bisa seperti itu, teman. Kenapa? Karena banyak orang yang nggak mau kehilangan gaji tetapnya. Banyak orang yang nggak mau kehilangan rekan-rekan di pekerjaan dia sebelumnya. Banyak orang yang nggak mau kenyamanan yang dia sudah alami, teman-teman. So, mulai saat ini, teman-teman, ketika teman-teman melakukan sebuah proses perekrutan, ketahui zona nyamannya dan sampaikan bahwa zona nyaman yang dia sudah dapatkan di Aksa Financial Indonesia juga bisa dia dapatkan. Kuncinya seperti itu, teman-teman. Dan yang selanjutnya adalah teman-teman harus mengetahui hot button-nya. Apa itu hot button? Hot button adalah impian yang hanya bisa Aksa Financial Indonesia atau bisnis asuransi jiwa yang memberikannya. Hot button ini sifatnya sangat personal sekali, teman-teman. Nggak semua orang punya hot button. Kemampuan Anda untuk menggali impian atau hot button ini adalah kemampuan yang memang Anda harus butuhkan. Kenapa? Ketika teman-teman sudah mendapatkan hot button-nya, jelas teman-teman akan memiliki agen-agen yang mempunyai komitmen untuk berusaha di Aksa Financial Indonesia atau bisnis asuransi jiwa. So, teman-teman, sekali lagi saya ingatkan, ketika melakukan sebuah proses presentasi perekrutan, teman-teman harus ingat 3 hal. Yang pertama, teman-teman harus ketahui TOD-nya, apa yang membuat dia tidak nyaman di pekerjaan dia sebelumnya. Yang kedua, teman-teman harus mengetahui zona nyamannya, apa yang membuat dia nyaman dari pekerjaan dia sebelumnya atau kehidupan dia sebelumnya. Yang ketiga adalah teman-teman harus mengetahui apa impian terbesarnya secara personal. Bagaimana caranya, teman-teman? Caranya seperti ini. Ketika calon agent kita sudah merasa nyaman, kita bisa menanyakan ketiga hal ini secara berkesinambungan, teman-teman. So, teman-teman, anggap saya bertemu misalkan saja dengan calon agent yang pekerjaan sebelumnya adalah seorang pengusaha. Maka ketika saya sudah ngobrol-ngobrol, sudah selesai basa-basi dan saya sudah yakin sudah terbangun hubungan dengan baik dengan calon agent saya akan bertanya seperti ini, Pak, saya tahu Bapak pengusaha, Pak, dan saya tahu Bapak pengusaha yang hebat. Tetapi Pak, kalau boleh bercerita ke saya, Pak, apa sih Pak tantangan terbesar Bapak sebagai seorang pengusaha? Nah, ketika teman-teman bertanya apa sih Pak tantangan terbesar Bapak sebagai seorang pengusaha, sebenarnya teman-teman sedang bertanya TOD-nya. Biarkan dia bercerita, teman-teman. Ketika dia bercerita, tugas Anda hanyalah mendengarkan. Sekali lagi, tugas Anda adalah mendengarkan. Simak dengan baik dan catat di kepala Anda. Kalaupun ada beberapa agent kita yang mungkin tidak mengungkapkannya, karena karakternya mungkin karakter yang tidak terbuka, mungkin dia juga merasa enggan atau sungkan mengungkapkannya, Anda bisa bantu untuk mengungkapkannya, tetapi dengan cara yang halus, teman-teman. Oleh karena itu, teman-teman, saya sarankan sebelum bertemu dengan calon agent, sebaiknya teman-teman sudah mengetahui terlebih dahulu apa latar belakang dari calon agent yang akan kita rekrut dan apa saja yang membuat dia tidak nyaman.
Nah, teman-teman, ketika ada agent yang tidak bisa mengungkapkan, teman-teman mungkin bisa ngomong seperti ini, Pak. Benar nggak sih, Pak? Tantangan terbesar sebagai seorang pengusaha adalah seorang pengusaha itu butuh modal yang besar, Pak, untuk bisa membangun bisnis yang settle, atau bisnis yang mapan, atau usaha yang tidak cuma bisa bertahan sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun saja, Pak, tetapi usaha yang memang bisa long lasting, Pak. Semakin besar modalnya, pastinya, Pak, semakin besar usaha dan semakin besar income. Betul nggak sih, Pak? Dan ketika Anda bertanya seperti itu, biarkan dia menjelaskan. Ada yang cuma mungkin mengangguk, tetapi teman-teman, ketika Anda mendapatkan konfirmasi dengan anggukan, Anda bilang, oh iya ya, itu yang saya pikirkan menjadi seorang pengusaha, dan itu yang membuat saya ragu-ragu, Pak, untuk menjadi seorang pengusaha, Pak, modal besar. Anda bilang kayak gitu aja, teman. Nah, TOD ini, teman-teman, kalau teman-teman bisa dapatkan minimum 3 saja, itu menjadi cukup. Contoh, apa saja sih TOD dari pengusaha? Pengusaha misalkan saja teman-teman memiliki TOD yang tadi, teman-teman. Modalnya besar, harus membayar karyawan, bertanggung jawab penuh terhadap apa yang diberikan kepada karyawan, mulai dari gaji, asuransi, terus pajak, dan lain-lain. Yang selanjutnya mungkin seorang pengusaha memiliki TOD persaingan yang tidak sehat, yang saling menjatuhkan, dan lain-lain. Dan ketika teman-teman sudah punya TOD ini, simpan di kepala, dan ini akan menjadi presentasi kita nanti. Yang kedua, teman-teman harus mengetahui apa zona nyamannya dia. Nah, teman-teman, ketika kita sudah mengetahui zona nyaman, jelas kita bisa meng-counter bahwa di Aksa juga sama. Nah, teman-teman, bagaimana caranya, teman-teman? Teman-teman mungkin bisa bertanya seperti ini, Pak. Menjadi seorang pengusaha pastinya ada resiko, Pak. Sama seperti semua pekerjaan, pasti akan ada resiko. Nggak mungkin, Pak, pekerjaan itu nggak ada resiko. Benar ya, Pak? Tetapi, Pak, saya tahu, Pak, menjadi seorang pengusaha itu enak. Benar nggak sih, Pak? Nah, teman-teman, ketika teman-teman sudah bertanya satu hal yang tidak enak, yaitu TOD, teman-teman tutupi dengan satu hal yang enak. Ini akan menjadi sebuah proses percakapan yang nanti sangat-sangat mengalir dengan mudah sekali. Nah, teman-teman bisa menyanjung apapun yang sudah ada di pekerjaan dia, atau dia sudah dapatkan di dalam kehidupan dia sebelumnya. Jadi teman-teman bisa tanya sendiri, Pak, apa sih, Pak, yang membuat Bapak merasa nyaman dan merasa senang sekali, Pak, menjadi seorang pengusaha? Dengarkan. Nah, teman-teman, mungkin ada beberapa calon agent yang seperti yang tadi saya katakan, gitu ya, karakternya berbeda, karakter yang tertutup, tidak bisa bicara. Kalau tidak bisa bicara, teman-teman cukup mengkonfirmasi apa yang Anda ketahui tentang zona nyaman dari calon agent Anda. Misalkan tadi pengusaha. Teman-teman bisa listing, pengusaha apa sih yang membuat dia nyaman? Jelas, yang membuat dia nyaman adalah satu, teman-teman, dia merasa mandiri atau tidak terikat dengan bos, tidak merasa seperti bawahan. Dia bisa menentukan income-nya sendiri seberapa besar, dia bisa menentukan seberapa lama dia bekerja, kapan dia harus bekerja, di mana dia harus bekerja. Dia merasa memiliki pride, kebanggaan, dia merasa memiliki value kepada orang-orang yang dia karyakan atau dia pekerjakan. Dan dia merasa menjadi seorang pengusaha adalah bukan mencari pekerjaan, tapi membuka lapangan pekerjaan. Ini adalah hal-hal yang membuat pengusaha menjadi nyaman. Dan teman-teman bisa ngomong seperti ini. Kalau ada agent atau calon agent yang tidak bisa mengungkapkan apa zona nyamannya, teman-teman ngomong kayak gini, Pak, benar nggak sih, Pak, menjadi seorang pengusaha, hal yang hebat adalah menjadi seorang pengusaha itu adalah orang yang mandiri, orang yang tidak ingin terikat pada satu orang, di mana Anda bergantung atau kita bergantung pada orang tersebut. Menjadi seorang pengusaha adalah orang yang sangat-sangat luar biasa, Pak. Kenapa? Orang tersebut adalah orang yang sangat memiliki independensi dalam berapa besar sih income yang ingin didapatkan, seberapa lama harus bekerja, dan bagaimana dia harus bekerja. Bukan ditentukan oleh orang lain. Betul ya, Pak? Saya punya cita-cita menjadi seorang pengusaha seperti Bapak, Pak. Tetapi Bapak sudah menjalaninya lebih dahulu dengan saya, dan saya saat ini lagi belajar sama Bapak, Pak. Anda cukup ngomong kayak gitu, ya. Dan Anda bisa mengungkapkan lagi, ya, menjadi seorang pengusaha benar nggak sih, Pak? Bukan hanya membuat kita menjadi jauh lebih baik secara individu, tapi membuat orang-orang lain juga menjadi jauh lebih baik. Menjadi seorang pengusaha, artinya kita membuka lapangan pekerjaan. Dan saya tahu, Pak, itu adalah value atau keuntungan di luar dari materi. Dan itu menjadi satu kelebihan loh, Pak. Kenapa? Karena banyak sekali orang bekerja hanya cukup membuat dirinya mampu, tetapi tidak membuat orang lain mampu, Pak. Dan menjadi seorang pengusaha adalah sebuah pekerjaan yang memiliki value, Pak, yaitu membuat orang lain juga bisa mewujudkan impiannya. Luar biasa loh, Pak. Saya ingin menjadi seperti Bapak. Anda puji saja, teman, dan Anda bisa besarkan apa yang membuat dia nyaman. Nah, teman, ketika Anda sudah mendapatkan zona nyaman, ya, maka selanjutnya Anda bercerita. Dan ini adalah sesi presentasi Anda. Kenapa? Karena fact findingnya cukup seperti itu. Jadi Anda bercerita seperti ini. Kalau tadi Anda bertanya TOD, lalu zona nyaman, ya, sekarang Anda balik. Ya. Anda bercerita tentang zona nyamannya Anda, dan Anda tidak memiliki TOD yang dia miliki. Jadi seperti ini. Anda bercerita, ya, Pak,
ketika Bapak bercita menjadi seorang pengusaha itu, saya tiba-tiba teringat dengan apa yang saya kerjakan sekarang, Pak. Pak, saya juga sama loh Pak seperti Bapak, Pak. Memiliki sebuah pekerjaan di mana pekerjaan saya adalah membuat saya merasa lebih mandiri, Pak. Kenapa? Karena saya merasa tidak terikat dengan apapun dan siapapun juga, Pak. Besaran apa yang saya dapatkan itu tergantung dari usaha saya. Sama seperti Bapak ya, Pak. Semakin rajin saya, maka semakin besar income saya. Semakin besar effort saya, maka semakin besar income saya. Semakin kreatif saya, maka akan menjadi semakin luar biasa apa yang saya dapatkan. Betul ya, Pak? Dan menjadi seorang pengusaha adalah hal yang saya ingin idam-idamkan, Pak. Dan ini terjadi dari saya, Pak. Dan ini sama seperti yang saya lakukan, Pak. Kenapa? Karena ketika saya menjadi seorang financial planner, Pak, menjadi seorang agent pebisnis asuransi jiwa, ternyata, Pak, apapun yang saya dapatkan bukan hanya bisa memampukan saya dan keluarga saya memiliki kehidupan yang lebih baik, tapi saya juga bisa membuat orang dan keluarganya bisa menjadi jauh lebih baik lagi, Pak. Betul ya, Pak? Karena apa? Karena bekerja bukan hanya sekedar materi berapa besar yang kita dapatkan. Yang saya pahami dengan hidup saya, Pak, apapun yang kita dapatkan tidak pernah kita bawa di akhirat nanti. Tetapi, Pak, apapun yang kita berikan justru malah yang akan memperlancar kita dan memperluas pahala kita dan membesar pahala kita untuk kita bawa di akhirat nanti. Betul ya, Pak? Artinya pekerjaan kita memiliki unsur ibadah nih, Pak. Dan itu yang luar biasa, Pak, dari pekerjaan saya sebagai seorang agen asuransi jiwa dan pekerjaan Bapak sebagai seorang pengusaha, Pak. Cuma, Pak, momen cumanya adalah Anda mengungkapkan TOD-nya. Cuma, Pak, beruntungnya di pekerjaan saya saat ini, Pak, saya tidak memiliki tanggung jawab terhadap modal, Pak. Kenapa? Karena modal yang saya keluarkan adalah modal yang umum saja, Pak, tidak dalam bentuk materi, Pak. Modal saya hanya modal effort, modal kedisiplinan, modal kreativitas, modal semangat, dan lain-lain, Pak. Untuk modal dalam bentuk rupiah atau materi, Pak, itu sebenarnya sudah perusahaan atau sudah Aksa Financial Indonesia yang memberikan ke saya, Pak. Sistem sudah ada, Pak. Bahkan saat ini, Pak, untuk melakukan proses penjualan sangat dimudahkan dengan apa yang disebut dengan media digital, Pak. Itu yang luar biasa dari pekerjaan saya, Pak. Dan pekerjaan saya yang luar biasanya adalah, Pak, saya tidak perlu lagi memikirkan berapa biaya yang harus saya keluarkan untuk gaji orang-orang yang ada di tim saya. Kenapa? Karena penghasilan mereka tidak perlu saya hitung-hitung lagi dan tidak perlu dari dompet saya yang saya keluarkan, Pak. Komisi mereka, bonus mereka, uang tambahan mereka, reward mereka, itu Aksa Financial Indonesia yang memberikannya langsung. Sebulan bisa 2 kali loh, Pak. Dan yang luar biasanya pajaknya pun yang dipikirkan nggak saya, Pak. Yang memikirkan adalah Aksa Financial Indonesia. Itu yang luar biasa, Pak. Dan yang terakhir, Pak, di pekerjaan saya yang luar biasa adalah saya tidak memiliki atau tidak merasa ada persaingan tidak sehat antara agent satu dengan agent lainnya, atau pebisnis satu dengan pebisnis asuransi jiwa lainnya. Kenapa, Pak? Karena persaingan di kita cuma satu, Pak. Kita sama-sama bersaing bukan untuk mendapatkan income yang besar, bukan, tapi kita sama-sama bersaing untuk bisa menolong semakin banyak orang Indonesia untuk memiliki proteksi dan semakin banyak orang Indonesia untuk memiliki kehidupan yang layak, Pak. Itu pekerjaan yang sangat mulia, Pak. Jadi untuk mengenai persaingan tidak sehat justru malah tidak ada, Pak. Nah, Pak, justru malah momen ini saya rasa adalah momen yang tepat, Pak, untuk mengajak Bapak berada di tim saya, Pak. Saya merasa kalau Bapak berada di tim saya, Bapak akan menjadi orang yang sangat luar biasa. Mungkin lebih baik dibandingkan dengan saya, Pak. Kenapa? Karena Bapak punya pengalaman sebagai seorang pengusaha, Pak. Dan itu akan menjadi sangat-sangat mudah untuk menjalankan bisnis asuransi jiwanya, Pak. Income yang saya sampaikan kepada Bapak, saya sampaikan saja, Pak, mungkin di tahun pertama Bapak bisa mendapatkan antara 15-30 juta, Pak. Tetapi yang perlu saya sampaikan, Pak, income tahun kedua yang menjadi sangat luar biasa. Kenapa? Karena income tahun pertama masih Bapak dapatkan, income kedua akan menjadi double, Pak, dengan usaha Bapak. Dan saya yakin, Pak, ketika Bapak bergabung di Aksa Financial Indonesia, income Bapak akan jauh lebih baik, Pak. Kenapa? Karena Bapak sudah menjadi seorang pengusaha, sudah memiliki income yang luar biasa dari bisnis Bapak sebelumnya, dan ditambahkan dengan Aksa, itu tentunya menjadi sangat luar biasa lagi nanti, Pak. Saya nggak tahu ya, Pak. Saya nggak kebayang akan menjadi sebesar apa Bapak nanti ketika Bapak berada di bisnis asuransi jiwa yang pekerjaannya sama seperti yang Bapak lakukan sekarang. Tetapi, Pak, Bapak tidak perlu repot-repot untuk memikirkan gimana caranya, karena apapun yang Bapak sudah lakukan di pekerjaan Bapak sebelumnya atau di usaha Bapak sebelumnya, tinggal Bapak ulangi lagi di Aksa Financial Indonesia, Pak. Oh ya, Pak. Nah, teman-teman, Anda cuma melakukan offering itu dan tinggal dengarkan saja bagaimana responnya. Mau? Bagus. Tidak mau ya nggak apa-apa, teman-teman. Yang penting Anda sudah melakukan sebuah proses apa yang disebut dengan presentasi. Tapi jangan lupa, teman-teman punya satu lagi, yaitu hot button. Teman-teman harus mengetahui hot button, dan hot button ini adalah kuncian Anda. So, teman-teman, ketika Anda sudah mendapatkan respon mau, ya sebenarnya sudah, teman-teman.
Tinggal Anda coba untuk cek apa sih goal dia terdalam. Nggak mau pun, nggak apa-apa, yang Anda lakukan adalah Anda coba cek sekali lagi, teman-teman, dan Anda tanyakan seperti ini, Pak, nggak apa-apa Pak, kalau misalkan nggak mau ya, Pak, nggak apa-apa Pak, yang penting saya sudah mempresentasikan apa yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Kenapa? Karena saya merasa sayang Pak, gitu ya, pekerjaan kita mirip-mirip, nggak jauh beda, punya value yang sama, dan income-nya jauh lebih besar. Saya merasa itu aja sih Pak. Tapi kalau boleh saya tahu Pak, kalau misalkan saja Pak, di antara kita memiliki impian, saya punya impian Pak, dan saya ingin impian saya itu benar-benar terwujud Pak. Saya ingin orang tua saya pergi haji setidak-tidaknya 2 tahun ini Pak, dan itu adalah impian terdalam saya Pak. Kalau boleh tahu Pak, apa impian Bapak? Nah teman-teman, Anda cuma nanya kayak gitu aja sih. Gimana cara Anda untuk menanyakan impian? Itu saya serahkan pada Anda, tetapi teman-teman, ketika Anda sudah mendapatkan impian, pastikan impian dari calon agent kita adalah impian yang memang benar-benar dia inginkan. Sehingga ketika Anda sudah dapatkan, Anda bisa melakukan offering sekali lagi. Nah, ketika dia menyampaikan impiannya adalah misalkan saja A, teman-teman lock. Atau kalau agent kita misalkan saja tidak bisa menyebutkan impiannya, teman-teman bisa melakukan seperti yang tadi, offering beberapa impian yang bisa Anda tawarkan. Misalkan saja pengusaha, Anda tahu bahwa impiannya pengen waktunya luang gitu ya. Anda tahu bahwa seorang pengusaha punya waktu yang sedikit, ya Anda bisa tawarkan jalan-jalan ke luar negeri dengan keluarga. Contoh kayak gitu ya teman. Impian-impian itu Anda bisa tawarkan. Jelas teman-teman, ketika Anda sudah dapatkan impian tersebut, Anda ngomong seperti ini, Pak, ini ngomongan terakhir aja ya Pak, gimana kalau dalam 1 tahun ini saya bisa mewujudkan impian Bapak di Aksa Financial Indonesia? Karena Pak, Aksa Financial Indonesia bisa memberikan apapun yang Bapak mau. Anda cuma nanya kayak gitu tuh. Ketika dia bilang, ah masa, gimana caranya? Ya tinggal hitung-hitung aja tuh. Pak, gimana ini caranya Pak? Kalau Bapak ingin Bunda, Ayahanda pergi haji, Bapak cuma perlu melakukan ini Pak. Anda tinggal hitung-hitung berapa produksinya dia, berapa komisinya dia, Anda tinggal jelaskan. Ketika dia bilang nggak mau, ya nggak apa-apa. Teman, sekali lagi teman, justru malah nggak usah dikejar-kejar. Yang jelas teman, ketika mereka tidak mau, mungkin nanti prosesnya masuk ke dalam sesi handling objection, dan itu adalah sesi berikutnya. Tetapi sesi kita adalah sesi presentasi. Justru malah teman-teman, ketika Anda mendapatkan 2 kali penolakan, pertama Anda sudah offering TOD dan zona nyaman dia masih tidak mau, Anda coba sekali lagi tentang menawarkan impian, dan ketika impiannya juga masih tidak mau, justru malah teman-teman, saya sampaikan ini adalah seleksinya Anda. Kenapa? Karena untuk apa kita kejar-kejar agent yang memang sudah tidak mau dan tidak memiliki komitmen di sini? Yang Anda cari adalah agent-agent yang memiliki komitmen dan mau di sini. Kenapa? Karena hanya mereka yang mau, mereka yang akan sukses di sini. So, teman-teman, itu adalah sebuah teknik presentasi. Jangan lupa, teman-teman, presentasi ini harus dipersiapkan dengan baik. Tadi saya bercerita tentang pengusaha. Bagaimana ketika Anda akan merekrut ibu rumah tangga? Apa saja TOD ibu rumah tangga? Teman-teman bisa list. Ibu rumah tangga, misalkan saja hal yang membuat dia tidak nyaman adalah ketika dia ingin membeli sesuatu, dia harus minta izin sama suaminya. Dia memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, tetapi ketika menjadi seorang ibu rumah tangga tidak terpakai tingkat pendidikannya. Ibu rumah tangga misalkan saja teman, ketika dia punya masalah di keluarga besarnya dan masalah tersebut harus diselesaikan, masalah tersebut tidak bisa diselesaikan oleh suaminya. Contoh itu adalah TOD dari ibu rumah tangga. Ketika Anda sudah mengetahui TOD ibu rumah tangga, Anda simpan. Dan Anda tahu ya, apa saja zona nyaman ibu rumah tangga. Yang membuat ibu rumah tangga nyaman sebagai ibu rumah tangga adalah mereka memiliki waktu yang luang untuk mereka pribadi dan untuk keluarga. Mereka memiliki kesempatan untuk mendidik anak-anak mereka. Mereka memiliki nilai ibadah yang besar. Kenapa? Karena menjadi ibu rumah tangga adalah memiliki pekerjaan yang mulia untuk suami dan anak-anaknya. Dan teman-teman, ketika Anda tahu seperti itu, Anda tinggal sampaikan bahwa pekerjaan menjadi agen asuransi jiwa adalah pekerjaan yang mulia, yang memiliki tanggung jawab untuk keluarga juga, membantu suami, meringankan pekerjaan suami dengan memiliki income tambahan, membantu anak-anak jauh lebih baik juga. Kenapa? Karena ketika Anda menjadi seorang pebisnis asuransi jiwa, justru Anda bisa membantu anak Anda untuk mewujudkan impian mereka. Nah, Anda sampaikan seperti itu. Menjadi seorang pengusaha juga sama, memiliki waktu yang luang, nggak perlu susah-susah pergi ke kantor, nggak perlu pergi ke tempat kerja dan lain-lain, hanya cukup melakukan apa yang sudah dia lakukan, bercerita ketika mengantar anak, bercerita ketika bersilaturahim ke tetangga, bercerita ketika bersilaturahim ke saudara-saudara, atau hanya sekedar chatting atau upload produk-produk Aksa lalu menawarkannya. Contoh seperti itu. Dan teman, jelas teman, ketika menjadi agen asuransi jiwa, waktu dia juga adalah waktu yang bebas.
Kenapa? Karena dia bisa melakukan apapun dia inginkan di Aksa Financial Indonesia, dan kreativitas dia atau ilmu dia yang sudah dia miliki tetap bisa tersalurkan. Itu adalah zona nyaman yang Anda sampaikan. Lalu Anda sampaikan bedanya ketika di bisnis asuransi jiwa, gak perlu pusing-pusing untuk meminta sesuatu kepada suami. Kenapa? Karena kalau ada keinginan untuk beli tas dan lain-lain, ya tinggal keluarkan dari uang komisi. Gak perlu pusing-pusing jika ada keluarga yang terkena musibah meminta suami. Kenapa? Karena Anda bisa langsung menolongnya. Dan Anda juga memiliki sebuah hal yang luar biasa. Kenapa? Karena menjadi seorang agen asuransi jiwa memiliki pendidikan yang jauh lebih baik lagi, atau pendidikan yang dia sudah miliki bisa tersalurkan di bisnis asuransi jiwa atau di bisnis asuransi jiwa. Teman-teman, pikirkan seperti itu. Kalau sudah dapat, good. Kalau tidak, Anda tinggal tawarkan apa hard buttonnya, tanyakan apa hard buttonnya, dan tawarkan bahwa asuransi jiwa atau Aksa Financial Indonesia bisa mewujudkan impian. Lalu bagaimana misalkan saja dengan mahasiswa? Apa sih teori mahasiswa? Mahasiswa nggak punya uang, harus minta uang sama ayah atau sama ibu. Mahasiswa mungkin masih ragu-ragu dengan masa depannya. Mahasiswa pekerjaannya monoton, hanya belajar, pulang belajar, ya mungkin main, pacaran dan lain-lain. Tidak bisa tersalurkan dengan baik, kemampuannya dia tidak bisa berkembang. Itu adalah TOD-nya. Apa yang membuat mahasiswa nyaman sebagai seorang mahasiswa? Dapat uang secara otomatis dari orang tua, nggak perlu bekerja. Terus punya waktu belajar yang jauh lebih banyak lagi, punya hal yang bisa dieksplor jauh lebih banyak lagi. Dan Anda bisa tawarkan bahwa ketika menjadi agen asuransi jiwa, apa yang dia sudah rasakan tidak akan hilang. Uang jajannya masih tetap ada, cuma masalahnya adalah Anda dapat tambahan lebih besar lagi dibandingkan dengan uang jajan yang Anda sudah dapatkan dari orang tua Anda. Bedanya seperti itu. Ya, ketika Anda juga tahu bahwa dia punya kesempatan untuk belajar lebih banyak, di Aksa juga seperti itu. Dibandingkan dengan belajar hanya sekedar teori di kelas saja, seorang mahasiswa bisa belajar secara praktek di Aksa Financial Indonesia. Dan ketika dia merasa bahwa hidupnya dia menjadi hidup yang bebas, di Aksa juga kayak gitu, masih tetap bebas. Cuma bedanya adalah ketika di Aksa, income-nya secara otomatis ada, sehingga pride-nya dia menjadi luar biasa. Dia memiliki kesempatan untuk belajar jauh lebih baik lagi. Dia tidak merasa seperti anak yang terus bergantung pada orang tuanya. So, teman-teman, kalau Anda sudah dapatkan itu lalu Anda offering, tinggal lihat responnya. Mau? Jadi silakan. Tidak mau? Tinggal Anda tanyakan apa impiannya dan sampaikan bahwa Aksa Financial Indonesia bisa mewujudkan impiannya. Kalau nggak mau juga, gimana? Nanti tunggu sesi selanjutnya mengenai handling objection atau mengatasi penolakan. So, teman-teman, itu adalah teknik presentasi melalui 3 hal, TOD, hard button, dan zona nyaman. Teman-teman bisa menggunakan proses presentasi dengan menyelingi atau mengiringi dengan teknik-teknik lainnya. Contoh, teman-teman bisa selingi dengan teknik bercerita atau apa yang disebut dengan metafora. Nah, metafora Anda bisa menggunakan misalkan cerita-cerita yang bisa membuat dia akhirnya tersadar atau mengerti tanpa harus dipaksa oleh Anda. Contoh, teman-teman, ketika Anda bisa menjelaskan tentang berapa sih harga sebotol aqua di tempat yang berbeda. Ya, Anda bisa ngobrol-ngobrol, Pak, kalau boleh tanya Pak, atau boleh saling ngobrol, Pak. Bapak tahu nggak sih Pak berapa harga aqua di pasar? Dia ngomong, kalau nggak ngomong ya Anda ngomong. Udah nggak sih Pak, harga aqua di pasar itu harganya sekitar 3.500 sampai 5.000. Tapi Pak, berapa harga aqua di hotel? Udah nggak sih Pak, harga aqua di hotel itu bisa sekitar 15.000. Botolnya sama, isinya sama loh Pak. Ya, bisa 15.000 sampai 20.000. Tapi Bapak tahu nggak sih Pak, berapa harga aqua di restoran mahal? Harga aqua di restoran mahal bisa 50.000 sampai 100.000. So, Pak, aquanya sama, isinya sama. Ya, tidak ada yang beda, Pak. Tetapi tempatnya berbeda, di harga yang berbeda. Dan saya yakin, Pak, ketika tempat Anda tepat, Anda akan dihargai dengan harga yang jauh lebih baik. Dan Aksa Financial Indonesia adalah sebuah perusahaan yang bisa menghargai Anda jauh lebih baik lagi dibandingkan dengan yang sudah Anda dapatkan sebelumnya. Anda bisa bilang kayak gitu, teman. Contoh lagi, teman, selain misalkan saja cerita tentang aqua, Anda bisa bercerita tentang misalkan saja apa sih bedanya Michael Schumacher, si pengendara mobil F1, ketika dia misalkan saja tidak mengendarai kendaraan yang tepat. Anda bisa ngomong kayak gitu, Pak, kalau misalkan saja Michael Schumacher adalah seorang pembalap F1, Pak, dan dia adalah pengendara Ferrari. Menurut Bapak, yang membuat dia hebat, kendaraannya atau dianya, Pak?
Dan biarkan dia berpikir. Dan biarkan dia menjawab. Apapun jawabannya Anda terima saja, tetapi Anda akan menjadi diskusi seperti itu. Pak, kalau misalkan saja mereka semakar mengendarai kendaraan, misalkan saja bajai, atau mobil lagi apa, atau tidak Ferrari lah Pak, ya, apakah dia bisa jadi jauh lebih baik Pak? Apakah dia bisa menjadi pemenang Pak? Bisa jadi enggak loh Pak? Betul nggak sih Pak? Jadi Pak, sekali lagi Pak, kalau kita adalah orang yang luar biasa tetapi kendaraan kita tidak luar biasa, tentunya Pak tidak akan mencapai diri kita untuk menjadi seorang yang terbaik atau menjadi seorang pemenang. Betul nggak sih Pak? Itu yang kedua. Dan yang terakhir, Anda mungkin bisa bercerita tentang cerita yaitu Sir Edmund Hillary dengan Tenzing Norgay. Teman-teman, Sir Edmund Hillary adalah orang yang kakinya pertama kali menapaki puncak gunung Himalaya, dan Tenzing Norgay adalah pemandunya. Teman, Anda bisa bercerita, Pak, pernah dengar nggak sih Pak, bahwa ketika Sir Edmund Hillary, orang yang kakinya pertama kali menapaki puncak gunung Himalaya, ketika diwawancarai oleh wartawan Pak, dia bercerita bagaimana dia menapaki kakinya, bagaimana dia menelusuri puncak gunung Himalaya. Tapi Pak, Bapak pernah dengar nggak sih Pak, nama orang yang ada di sampingnya yaitu Tenzing Norgay. Nah, Tenzing Norgay adalah pemandunya Edmund Hillary Pak. Pak, di dalam sejarah yang tercatat kaki pertama kali menapaki gunung Himalaya adalah Edmund Hillary. Tapi Pak, Bapak perlu tahu Pak, ada seorang yang luar biasa di samping Edmund Hillary, namanya adalah Tenzing Norgay. Nah, Tenzing Norgay ketika ditanya sama wartawan, kenapa sih nggak kamu aja yang kakinya menapaki puncak gunung Himalaya? Kenapa kamu mengizinkan Edmund Hillary menapaki kaki puncak gunung Himalaya? Kenapa nggak kamu aja? Kan nama kamu yang akan tercatat di sejarah. Justru malah Tenzing Norgay berkata seperti itu. Impian untuk menapaki kaki puncak gunung Himalaya adalah impian dari Edmund Hillary. Sedangkan impian saya adalah mewujudkan impian orang lain. Bukankah memiliki impian untuk mewujudkan impian orang lain value-nya jauh lebih besar? Saya tidak ingin tercatat di sejarah, tapi saya ingin tercatat sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki dampak yang luar biasa terhadap orang lain. Pak, saya yakin kita adalah Tenzing Norgay yang bukan hanya bekerja untuk bisa mewujudkan impian kita. Kenapa? Karena kita berharap kita memiliki value juga untuk orang lain. Apapun yang kita dapatkan di dunia Pak, tidak pernah kita bawa mati Pak. Tapi apapun yang kita berikan di dunia, selalu kita bisa bawa Pak sebagai bahan kita, pahala kita, untuk bekal kita di akhirat. So teman, Anda bisa selingi dengan cerita-cerita kayak tadi, cerita Aqua, cerita untuk yang F1, cerita untuk yang Tenzing Norgay, apapun, untuk bisa membuka wawasan, membuka mindsetnya dia. Itu adalah salah satu teknik-teknik presentasi. Teman-teman, saya ada beberapa recruiting idea, tetapi saya akan sharingkan di sesi-sesi berikutnya untuk bisa menyelingi presentasi Anda. Kayaknya sih seperti ini saja terlebih dahulu untuk sesi bagaimana kita melakukan proses presentasi dalam proses perekrutan. Dicatat dan jangan lupa dipraktekkan. Teman-teman, berharap teman-teman ketika mempraktekkan sesi presentasi dalam perekrutan ini, sharing saya adalah sharing yang mungkin hanya simple saja. Anda bisa belajar di banyak sekali organisasi asuransi jiwa yang sudah hebat dalam merekrut. Sekali lagi teman, berharap ketika kita belajar dan mempraktekkan, jelas teman, kita berharap hasil kita jadi jauh lebih baik lagi. So teman, perekrutan adalah sebuah jalan kita untuk menuju bisnis yang besar. Dan teman-teman harus tahu bahwa perekrutan outputnya adalah output jangka panjang, atau hasilnya adalah hasil jangka panjang. Anda harus bersabar di sini. Anda tidak bisa terburu-buru untuk melihat hasilnya dalam waktu jangka pendek. Dan kenapa? Karena kalau Anda mau uang jangka pendek, Anda jualan. Tapi kalau Anda ingin melihat uang dalam jangka waktu panjang dan lama, jelas Anda merekrut. Jangan pernah menyerah untuk merekrut. Terima kasih teman, sampai bertemu di sesi-sesi berikutnya. Selamat pagi, salam EO.